Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu al-ngasyrata, utawi makalah kang kaping 15. Ngan Abi Bakrin As-Siddiq, saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi qoulihi ta'ala, ing dalam firmane Allah Ta'ala. Jadi niki ayat Al-Qur'an. Dhaharul fasadu, utawi rusake dhaharul fasadu. Dhahara wis nampak apa al-fasadu kerusakan fil bahri ing dalam daratan wal bahri ing dalam lautan. Ini lah mboten salah teng Arum ayat 30 lah. Ayat 30 atau ayat 41 ngoten. Pokoke Arum lah niki Arum. Qala dan dawakan ayat Abu Bakar, tegese Abu Bakar fin tafsiri ing dalam nafsiri ayat dalika ing mengkono ayat. Al-baru daratan huwa utawi albar iku alisanu lisan wal bahru lan segara huwa utawi bahr iku alqalbu ati. Faida fasadu mongko faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanu lisan bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu awak-awakan. Jadi maksudnya awak-awakan iki ai al khosi tegese awak-awakan min bani Adam saking anak turune Nabi Adam. Jadi barang siapa yang rusak lisannya maka bakat maka akan menangis dirinya itu akan menangis. Jadi barang siapa yang rusak lisannya dia akan menangis. Manusia maksudnya yang menangis niki. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alqalbu ati biriyai kelawan riyak masalan halim misale bakat mongko nangis ngalahi ing atase ati sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Jadi di sini jelaskan kalau jadi di makalah ke-15 ini sahabat Abu Bakar itu mencoba menafsirkan ayat Allah dalam surat Ar-Rum, yaitu dhaharul fasadu fil bahri wal bahri. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, menurut beliau, menurut Sayyidina Abu Bakar, niki apa itu maksudnya dari daratan atau albar itu. Nah, kalau di sini disebutkan al-baru niku alisan. Jadi daratan itu lisan, sedangkan al-bahru ataupun lautan itu adalah hati. Nah, lebih lanjut dijelaskan ketika rusak lisan maka manusia akan menangis. Sedangkan ketika hati itu rusak maka malaikat akan menangis. Maksudnya apa? Kita lanjutkan ya. Kila dan dawakan sapa al-hikmah. Kila dawakan al-hikmatu utawi pira-pira ahli hikmah. Fi anna ing dalam analisana setuhune lisan iku wahidun suwiji tanbihun kang nambahi lil abdi maring kawula fi ing dalam annahu setuhune man iku layam bagi ora sayukjo apa ayat alama yen to ngomong illa kejaba fima ing dalem barang yuhmuhu kang nyejokake wa fi qairihi lan ing dalem kebagusan. Jadi maksudnya di sini menurut ahli hikmah sesungguhnya lisannya seorang hamba itu seharusnya untuk
mengatakan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Nah, terus selanjutnya wakila lan didawakan li analisana stune krana stune lisan iku dzakiru kang nutur bikulil gotin kelawan sebab-sebab bahasan kana ono apa dikruhu kang den sebutake lil madkuru maring wong kang den tutur al wahidu kang suci wa huwa utawi Allah wa huwa utawi madkur iku Allah taala wa kadha mungkaya mengkono apa al qalbu ati bi khilafi kelawan khilaf kila den sebutaken li anal hajata krana stune hajat ila sam'in maring rungokaken wal basori lan peningal iku aksar luwih akeh minal hajati saking hajat ilal kalami daripada guneman. Innama mongko setuhune subiha qalbi dan serupaaken ati bil bahri kelawan segara li syiddati krana bangete ngamakihi jerone wa tasaihi lan ombone. Jadi di sini disebutkan bahwa kenapa lisan kenapa hati itu lebih kenapa hati itu dikatakan bahar ataupun lautan, karena hati itu sangat luas dan sangat dalam. Mungkin kita bisa memandang fisik seseorang, mungkin ganteng, cantik, ataupun wajahnya mungkin bentuknya oval, wajahnya mungkin berbentuk kotak dan lain sebagainya, mungkin itu bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi ketika sudah berbicara hati, maka itu sangat dalam dan sangat luas. Spektrumnya itu sangat luas, seperti lautan. Mungkin dari luar kita lihat lautan itu mungkin mirip-mirip, warnanya biru, mungkin berbentuk air dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyelam, kita baru tahu kedalaman laut tersebut, seberapa dalam laut tersebut, seberapa luas laut tersebut, baru kita ketahui ketika kita telah menyelam. Ketika kita hanya melihat mungkin dari atas, itu mungkin ya mirip-mirip namanya lautan, warnanya biru dan lain sebagainya tadi. Jadi di sini juga disebutkan yang di atas tadi, wa idza fasadal qalbu, ketika hati itu rusak birriyai kelawan riya misalnya. Jadi riya itu bisa menggugurkan kebaikan yang kita lakukan. Apakah tidak boleh melakukan riya? Beberapa ulama itu juga sebenarnya tidak membolehkan, tapi begini, kebaikan itu harus ditunjukkan. Kenapa? Untuk mengimbangi banyaknya keburukan yang ditampilkan. Ketika kebaikan itu tidak ada yang menampilkan, maka khalayak umum atau masyarakat kita itu akan lebih condong pada hal-hal yang buruk, karena lebih banyak hal-hal yang kurang baik yang ditampilkan. Oleh karena itu beberapa ulama berpendapat bahwa kebaikan itu memang harus ditunjukkan untuk mengimbangi banyaknya perilaku yang kurang baik yang dinampakkan. Ini seperti itu. Tapi itu kembali lagi pada niat kita. Apakah niat kita ingin pamer ataupun niat kita ingin memberikan contoh kebaikan.
Nah, kalau masalah niat, masalah hati itu hanya Allah yang tahu dan kita sendiri. Kalau orang lain mungkin tidak bisa melihat. Jadi terkait kebaikan ataupun riya niki memang tergantung pada niat kita sendiri. Sangat tergantung pada niat kita sendiri. Karena hal tersebut yang akan berpengaruh pada diterimanya amal kita atau tidak. Karena ketika kita riya, amal kita itu juga sudah dalam kutip mungkin sedikit rusak ataupun bahkan tidak diterima. Tapi dengan niat yang baik untuk aku lo ngelakoni ini, aku lo poso, aku lo misalnya nopo nggih maca Quran, sholat dan lain-lain niku untuk memberikan yang seharusnya dilakukan umat Islam ini seperti ini, hal-hal yang kebaikan, bukan hal yang kurang baik, misalnya goyang pargoi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Beberapa ulama mengatakan memang riya dengan memberi contoh niku sangat beda tipis, tergantung pada niat kita masing-masing. Jadi dapat disimpulkan makalah yang nomor 15 ini dari sahabat Abu Bakar. Beliau menafsirkan salah satu ayat yang ada di surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Jadi telah nampak kerusakan di bumi atau di daratan dan di lautan. Nah, menurut Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bar ataupun daratan di sini diartikan sebagai lisan, sedangkan bahr ataupun lautan di sini diartikan sebagai hati. Rusaknya lisan itu akan membuat orang menangis, sedangkan rusaknya hati itu akan membuat malaikat menangis. Mungkin niku untuk makalah ke-15 intaha wa a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.